حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل
سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Amin 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma basul maqama mahmudan alladzi yaghfiru bihi al-awwaluna wal akhirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tudhiminu man tasha wa tamnu man tasha. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah rahmatan tu rahmati man siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakikan wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa sholihatan. Allahumma inna nas'aluka ilman wa afqahu awamiraka wa nahyaka warzuqna fahman nabiyyin wa ibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumi. Bushra lana ma'syaral islamin lana minal inayati ruknana ghairu munhadimi. Bibil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al. Lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramil rusli kun akramal umami.
nabiyuna al-amirun fala ahadun barbi kaunila min wala nami bibil mustafa balik maqasidana kirlana mamadaya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal awali muqtahimi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi fi darwaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli. Muhammadun ay hazihi Muhammadun utawi iki iku sewiji kepentingan penting. Diusanu den sunahakan mutaakidan alai sunah muakkad diurin kali wong merdeka qadirin tur kang kawasa. Tabiyatun apa gawe kurban bizi jiz'i doknin kalawan nyumbeleh ku pake wedus atau nabi kalawan nyumbeleh wedus kang kupak lahu kang tetep kadwe jiz'i doknin sanatun apa umur setahun awasakoto atau gugur atau regel sinuhu apa untune doknin walau qabla tamami halan sanajan iku tetep ing dalam sadurunge sampurnane sana awsanai ma'zin wa bakorin atawa kupak rone wedus kacang wa bakorin lan sapi lahuma kang tetep kadwe karone ma'zin wa bakor sanai ma'zin wa bakor sintani apa umur tahun tentang korban can Abdul Muin ayang atau Yana dirinya kayak ayah di ujung tapi ia nyopot lah Yana tapi ayah tidak kasih lagi tentang korban tapi nyandaknya ia dina Yana supaya lebih lengkap itu teman lebih lengkap jadi ya bari dicerna aw ibilin atau onta lahu kang tetap kadwe ibil khamsun apa khamsu sinin apa 5 pirang-pirang tahun biniyati udiyatin kalawan niat kurban indah zibhin ing dalam nalika nyembelih aw tahinin atau nantuakan wahia lan ya udhiyah abdolu iku lebih utama minas sedekah saking sedekah waktu hale utawi waktune udhiyah tetapi kurban minir tiba isam sinarin iku wit saking muncake sarengenge matahari nahrin lebaran ila akhiri ayam tasrik maring akhir pirang-pirang dina tasrik wa yujzi'u lan nyububi sabu bakorin apa bidu apa yang tak apa berpitu bakorin sapi awabilin atau onta anwahidin saking kang suwiji wala yujzi'u ajfahu wallahu a'lam bishawab. Jamaah Masjid Al-Ikhlas kelas Royal Karawaci yang sama-sama saya hormati wabil khusus Bapak DKM berikut jajarannya, bapak-bapak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan kumpulnya malam ini dalam rangka pengajian rutinan malam Senin. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengkaji biasa bagian saya tentang masalah fikih. Mungkin pas bulan ini, pas minggu ini kita mengkaji sekelumit sepintas tentang masalah kurban.
sebab mau kebalgeh lebaran haji wajib korban. Tapi ulah sebelum lebaran haji melaksanakan puasa disunahkan, puasa tarwiyah dan puasa arafah. Tanggal 8 puasa tarwiyah, tanggal 9 puasa arafah. Luar biasa pahala dan ganjarannya. Muhimmatun dina ieu satu kepentingan, artinya penting banget. Penting. Mana penting? Yusanu muta'aqidan lihurin qadirin. Disunah muakadkan, sunah muakad lihurin bagi kita yang merdeka. Berarti merdeka Indonesia setelah tidak seperti Timur Tengah gajah. Qadirin kawasa mampu. Sunah muakad tabhiyatun nyembelih kurban, artinya disunahkan berkurban. Sunah muakad bizibi bisa bijat idhonin dengan memotong hewan kurban seperti kambing. Tuh kambing berarti kambing yang biasa di jalan tuh di lembur mampu embol garut. Lahu sanatun yang berumur 1 tahun, kambing yang berumur 1 tahun. Tanya maka anak ulah main beli baik. Berapa nih kambing? 4 juta. Udah nyampe belum setahun belum? Udah. Jadi di sini berarti pedagang kambing kurban ekstra hati-hatinya nih. Kalau nggak bohong berarti banyak nih. 1 umur 1 tahun kambing yang biasa dipakai kurban. Kalau di sini mah awasakobo sinuhu atau yang sudah gugur apanya giginya anu coplok. Walau qobla tamamiha, walaupun kambing tersebut belum sempurna umur 1 tahun. Artinya nih kambing-kambing yang di jalanan nih, ini bukan kambing gunung ya, bukan kambing kacang, bukan kambing Jawa, bukan mbe Jawa. Namun mbe Jawa mah ini nama doang Pak De, mbe Jawa juga. Kalau di mbe Jawa, mbe kacang, mbe gunung eta teh eta tilu tah. Yang itu mah umurnya 2 tahun. Berarti yang ini mah artinya mbe gembol, artinya mbe yang di jalan tah, yang biasa. Ini cukup umur 1 tahun. Cukup umur 1 tahun itu mulainya. Makanya pedagang-pedagang kambing kurban itu harus teliti. Misalnya kita beternak nih, ini kalau pas lahirannya nih, kalau mau dijual untuk kurban wajib ditulis, dicatat lahirnya, ulah anak kurang baik lo dicatat, baik nggak dicatat lahir tanggal 1 Februari misalnya, berarti 1 Februari yang akan datang 1 tahun. Ini belum nih, belum 1 tahun, cuman sudah copot giginya. Walau qobla tamamiha, atau kambingnya sudah copot giginya walaupun umurnya belum sempurna 1 tahun. Nggak tahu untuk para peternak. Biasanya mungkin ada kali, artinya sebelum umur 2 tahun tapi udah copot. Yang penting mah jangan ditinju aja gitu. Karat itu bisa tak. Awasanai mazin atau wedus kacang tuh, wedus kacang itu mbe Jawa, kambing Jawa yang di sini mah kambing gunung, wabakorin dan sapi. Ini mah nih kambing kacang atau kambing gunung, kambing Jawa dan sapi. Ini mah wajib usianya udah sampai 2 tahun. Mbe Jawa yang biasa kalau di kampung naik ke dapur ke ruang tamu di Mekah depan rumah, yang biasa naik itu mbe Jawa itu kudu 2 tahun. Au ibilin lahu khamsusinin. Wah, jadi mau korban ya sapi ke 2 tahun sapi 2 tahun. Sapi bima yang kecil itu berarti udah nyampe 2 tahun itu. Kan sapi bima kan kecil-kecil ya, tapi walaupun kecil tapi pedas gitu, artinya tenaganya. Itu berarti batas minimnya usia 2 tahun.
Kalau kurang itu gagal. Au ibilin atau onta di sini usianya khamsu sinin, 5 tahun. Onta 5 tahun ya. Onta 5 tahun. Ini semua biniati udhiyatin, dengan niat berkurban, inda zibhin, pas penyembelihan, au ta'inin atau penentuan. Artinya ta'in sebelum menyembelih, sok di lembur tiamah ngajadikeun heulan gitu. Dijadiin dulu, itu berarti ta'in. Waya abdulu, sedangkan berkurban ini lebih utama daripada mengeluarkan sedekah. Waktuha, dan waktu kurban minir tibai syamsina, hari lahir ayamit tasyrik, mulainya dari sinar matahari hari lebaran sesudah irtifa. Irtifa itu jam 8 atau setengah 9 sekarang ke sana, sampai akhir daripada hari tasyrik yang ketiga itu. Wayujiu bakorin, dan bisa mencukupi, artinya 1 sapi, 1 unta itu cukup untuk 7 orang, cukup untuk 7 nyawa. Ini kalau secara detail nyawa di sini ya bebas, bukan berarti harus 1 rumah saja, bukan berarti harus 1 keluarga aja 7 orang tersebut. Ada bisa 1 keluarga boleh, misalnya sama tetangga pun, sama teman pun boleh. Jadi bisa misalnya Pak Amir, bisa Pak Ustadz Arifin dan seterus. Ini 1 rumah, ini rumah 1 yang biasa dikolektif itu kan bertetangga, itu juga tidak apa-apa. Yang penting di sini artinya 1 sapi untuk 7 orang. Kalau itu, kalau untuk 1 orang gimana? 1 sapi itu boleh jasa gitu. Artinya lah kita mani sampai 1 buat 1 orang boleh nggak? Boleh. Buat bertiga ada boleh, buat berdua ada boleh. Itu sisanya ntar masuk dalam kategori sedekah, yang sisanya sedekah daripada itu kurban. Ya, itu. Sekarang pengambilan di tengahnya. Yang pertama tadi muhimmatun yusanu mutaqidan. Ini secara tema dulu, disunah muakkadkan. Artinya sunah muakkad bagi kita yang merdeka, qadirin yang mampu melaksanakan kurban. Suru'un bi bayani ahkamil udiyah wa qalibul fuqaha yazkuruna bi ru'bi rabbi akibas sayyid wal mu'allim. Terus itu mah. Wal aslu, asal usul, berarti asal usul pengambilan dalil ada dinyatakan disunahkan berkurban, ada perintah-perintah melaksanakan berkurban, itu dalilnya langsung pengambilannya dari ayat Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu jadi ayat yang menunjukkan, ayat yang memerintahkan tentang berkurban. Nah, wa qaulihi, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma amalu ibni adam yauman nahar min amalin ahabu ilallahi ta'ala min iriqatid dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa inna dama la yaqum min Allahi bi makanin qabla yaqul ardi fadayyibuha biha nafsan. Ini pas nih, kalau pas Idul Adha nih yang khutbah banyak nih khotib-khotib memakai hadis ini nih. Ma amalu ibni adam, tidak ada pegawaian kerjaan amal ibadah anak Adam pas hari lebaran dari jumlah amal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengocorkan getih, daripada mengucurkan darah. Artinya mengucurkan darah di sini berkurban. Jadi tidak ada lagi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah pas di hari lebaran situ tuh Idul Adha daripada mengeluarkan darah, mengocorkan getih, ngocurkeun getih, artinya kurban. Jadi kurban yang lebih utama pas Idul Lebaran.
Wa inna ala tati yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan kurban, sesungguhnya pahala-pahala berkurban latati yaumal qiyamah, yakin dan pasti akan datang. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, bikuruniha wa azlafiha. Ya kuruni dan kurun tanduk-tanduk membawa sungguhnya, wa azlafiha kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqau minallah bimakanil qabla yaqal abdi, dan sesungguhnya darahnya yakin tiba bimakanin pada satu tempat qabla yaqal abdi fadhibu biha nafsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan di banyak penafsiran di sini sebelum darahnya menetes pada tanah. Iya. Allah ini makanin tuh. Wa bi hadisi azimu dahayakum baina ala sirat matayakum, dan hadis lainnya azimu ngagungkeun aranjeun kabeh, membesarkan mengagungkan kalian semua dahayakum pada kambing-kambing, pada sapi-sapi kurban kalian, fa inna sebab kurban tersebut ala sirati matayakum akan menjadi kendaraan ala sirat pas menyeberangi jurang siratal mustaqim. Nah, di sini kalau pemahaman beda lain lagi nih. Jadi pemahaman ini di sini, jadi kalau ahli sunnah wal jamaah kan tidak apa-apa jadi satu sapi, misalnya untuk 7 orang itu mah mau keluarga kita doang, mangga. Mau bersama tetangga bisa kolektif, misalnya satu-satu, tidak apa-apa. Misalnya di sini misalnya Pak Amir misalnya cowok, terus Pak Andri cowok, terus 3 tuh, ntar perempuan 4 masuk dalam kategori dalam sapi itu, sapi kurban. Tapi Pak Amir misalnya nih sama perempuan itu bukan istri Pak Amir, itu sah saja gitu. Berarti kan di sini banyak perdebatan luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Berarti istri orang ntar bareng dong gitu. Satu kendaraan dong, ntar nyebrang jurang siratal mustaqim. Itu pemahaman anu sebenarnya luar daripada pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Bukan seperti itu. Ya kan, kendaraan nyebrang jembatan siratal mustaqim itu makruh iradah Gusti Allah gitu. Ya mau kenong atuh berarti ke bebarengan atuh nyukang jembatan aja pamajikan batur. Atuh ente gitu itu mah diharap aja mah penyemangat tetap. Adapun itu mah tetap amal ibadah kita yang menentukan. Ini hadis dulu nih, mutakidan sin sunnah muakkad. Kembali lagi kurban sunnah muakkad. Ayat pihakina bagi kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau bagi Kangjeng Rasul pribadi? Wa amma pihaki, adapun berkurban bagi hak para rasul, bagi hak Rasul. Jadi untuk Rasul sendiri, untuk Kangjeng Nabi Muhammad sendiri, pahiyah wajibatul, hukumnya wajib. Korban arika urang maya sebagai umatnya itu sunnah muakkad. Abdul sunnah muakkad bagi kitanya nih, bagi umat Kangjeng Nabi pada. Tapi kalau bagi Kangjeng Nabi pribadi itu hukumnya wajib. Makanya semangat nih korbannya. Kangjeng Nabi setiap tahun mah ada 30 jauhin. Nah, ada tuh pada jauh. Itu wajib tuh bagi Kangjeng Nabi sendiri pribadi itu hukumnya wajib. Kalau bagi kita mah sebagai umatnya sunnah muakkad. Kasihan sebab suatu saat takut tidak kebeli kurban, tetap kalau diwajibkan mau tidak mau gitu. Jadi ya Jojon. Nih, ini keringanan.
tadi sunnah muakkad, wa ta'akuduha alal kifayah. Sunnah muakkadnya itu jatuh pada sunnah kifayah. Jadi gini Pak De, ini sunnah, di isi sunnah ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad masuk lagi ke sini, sunnah kifayah. Jadi sunnah muakkad kifayah. Nah, kalau di sini sunnah muakkad ain. Artinya begini, udah paham semua. Palau pa'alaha wahidun min ahlil bait kafatanu. Jika bahasa Indonesia jika tenang, yang penting hati. Maka lamun migawe, artinya kalau melaksanakan, kalau berkurban satu orang dalam jumlah kakak Pak Amir, misalnya Pak De tuh satu kakak berapa orang, misalnya Pak Rohadi, Pak De misalnya ada 6 yang melaksanakan satu doang, misalnya kata Pak Amir, ya nek saya mbak ya nek meli sapi ya nek saya niatnya mau siapa? Aku dulu dong, misalnya cek istri nah kapat anu maka cukup. Jadi satu keluarga misalnya yang berkurban satu doang itu cukup. Wa in sunnat likullin minhum, walaupun keadaan sebenarnya disunahkan untuk semuanya, untuk satu keluarga itu. Wow, lamun buka duit mah ya satu keluarga kita nih di dalam jumlah kakak ada 5 orang. Udahlah, mumpung ada duit nih, kebetulan alhamdulillah nih mau lebaran haji, udah beli aja 5 misalnya, itu yang lebih bagus gitu. Lah ini mah satu aja lah, satu keluarga itu pun cukup gitu. Fa'in tarokuha kulluhum kuriha. Bagaimana kalau semuanya tidak? Jadi guys, ayah ya 5 orang dalam satu keluarga. Lah kami mau korban lah. Jadi tidak kurban nih. Pain tarokuhu, maka lamun andai kata ninggalkeun, artinya jika kalau andai kata di satu rumah itu satu keluarga tidak melaksanakan kurban satu orang pun, itu kuriha, hukumnya dimakruhkan. Jadi satu keluarga padahal mampu nih, duit ada nih buat beli embek misalnya, patungan sapi misalnya, tapi tidak melaksanakan kurban, itu makruh semuanya satu keluarga itu. Satu keluarga Pak De, makruh nih, makanya nih kurban nih semuanya nih tuh. Omat tuh, macam-macam tuh, oman tuh, jadi tuh. Berarti lamun satu keluarga, misalnya ada 4, ada 5 orang sama anak kita tuh, istri, anak 5. Yang kurban satu nama doang, itu sudah gugur kewajiban, artinya itu sudah cukup. Sebaliknya kalau tidak berkurban satu pun di dalam satu keluarga itu hukumnya dimakruhkan. Iya bahasa Sundana ini haza in ta'addada ahlul bait. Ini kalau di dalam keluarganya jumlahnya bilangan, artinya banyakan. Suaminya ada, istri masih ada, anak ada, gitu tuh. Berarti ada 3, ada 4 lah satu keluarga kita. Itu sunnah kifayah. Bagaimana kalau satu orang? Nah, itu siapa masuk motor gede yang misalnya cuman satu orang, itu mas sunnah ain. Sunnah ain, kalau kebanyakan sunnah kifayah. Kalau sendirian doang di rumahnya, bini nggak ada, anak pun nggak ada, itu baru penilaiannya sunnah ain setiap tahun. Namun dipijakan maka masa gitu, lain lagi gitu. Nah, ya kolab itu Pak. Jadi berpendapat telah berkata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtad. Wa makna kauniya sunnatun, wa makna kauniya sunnata kifayatin. Maksud keadaan berkurban sunnah kifayah di sini, ma'a kauniha tusanu likulin minhum sukutu tolab bifalil ghair. Maksudnya begini, disunahkan likulin minhum, disunahkan, memang disunahkan pada setiap nyawa di keluarga kita. Keluarga kita dulu nih, keluarga murah. Di situ
Sukutu tolak bipalil goir, maka gugur perintahan melaksanakan kurban jika apabila di satu keluarga kita sudah melaksanakan, sudah memotong hewan kurban. Tadi itu ya, contoh lamun limahan satu keluarga opatan berempat, terus yang memotong kurban niatnya satu orang doang tuh untuk istri atau napi untuk anak, itu sudah gugur kewajiban, sudah gugur perintahan melaksanakan kurban. Memang la husulah sawab liman lam yaf'al, memang masalah pahala ganjarannya ya yang lain mah tidak dapat. Walaupun satu keluarga kita, tetap yang dapat mah yang itu doang tuh, yang diniati memotong. Yang motongnya itu, misalnya atas nama siapa nih? Misalnya satu keluarga, misalnya atas nama Udin tuh, sedangkan ini yang enggak, tetap yang dapat pahala ini mau Udin misalnya. Tuh di sini wabitasrim binat bihalikuli waidin min ahlil bait. Tapi banyak pendapat ulama fikih yang menjelaskan sunnah berkurban kepada setiap nyawa, setiap orang min ahlil bait dari keluarga tersebut. Jadi ini mah tasrihin, penjelasan ulama-ulama, siapa gerangan ulama-ulamanya gitu. Belum diketahui, yang pasti yang soheh yang tadi di atas, artinya sunnah kifayah kalau keluarga tersebut jumlah keluarganya, jumlah anggotanya banyak, itu sunnah kifayah. Walaupun satu itu sudah gugur perintah, tapi yang mendapatkan pahala itu doang. Memang bagusnya mah semuanya begitu. Lihurin kedua wong kang merdeka, sunah muakkad memotong hewan kurban bagi kita yang merdeka. Kuluhu qadirin kawasan mampu, ay mustadiin artinya mampu kita melaksanakan kurban. Maksud mampu di sini yang mana? Wal murad yang dimaksud, pengertian daripada mustadi ini yang mampu di sini mayuqaddir alaiha fadilatan an hajati wa hajati mamunihi yaumul id wa yaumit tasyrik. Lumayan ya. Yang dimaksud mampu di sini yaitu orang bapak misalnya kita yang mampu melaksanakan kurban ia melebihi lelebihan tina kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita di hari Idul Adha dan hari Tasyrik, sisa. Jadi gini, jadi mustati ini mampu melaksanakan kurban sekiranya kita sudah mampu. Jadi ada uang lebih. Ada uang lebih dari kebutuhan kita pribadi dan kebutuhan keluarga kita pas hari Lebaran dan 3 hari Tasyrik, baru itu membeli kurban. Misalnya begini, kita ini mau kurban nih sekarang, misalnya pas Lebaran, tapi kue Tasyrik tidak kebeli beras, tahan dulu gitu. Nih, bisa nih kebeli kurban di hari Tasyrik, hari Lebaran bisa. Tapi nggak kebeli beras, nggak bakal makan misalnya nih pas hari Tasyrik ke-1, ke-2, ke-3, itu tahan dulu berkurban. Bisa nih beli kurban, nah, tapi sekarang nggak punya uang, barang ditanya, tapi di ATM banyak gitu menyumbuti, kita mah itu karena ngumpat kita mah loba. Jadi sisa ini, jadi tidak ada pemaksaan. Jadi bagi yang mampu di sini, sisa daripada kebutuhan kita pribadi dan kebutuhan keluarga kita yang dibiayai oleh kita pas hari Lebaran dan 3 hari Tasyrik. Tasyrik kahiji, ke-1, ke-2, ke-3, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu hari Tasyrik. Banyaklah misalnya nih Lebaran Idul Adha misalnya nggak kemana-mana ini paling motong hewan misalnya 1 hari
200.000 engke peta srek ka hiji kadua katilu dikali 200 bahkan aya nu 100.000 misalnya 500 lah misalnya opat poe jasa sekolah pre ieu teu gandeng tuh tak 400.000 500.000 lah untuk biaya kita misalnya sama anak istri gopek tah eta aya keneh leuwih tah leuwihna karana eta sunah berkurban. Jadi ulah kieu kebutuhan misalnya nih lebaran sama hari tasrek 3 misalnya nih 800.000 misalnya kita pengen berkurban misalnya kan dulu kan kambing masih murah misalnya. Bisa berkurban tapi tidak ada biaya untuk anak istri itu tahan dulu gitu. Itu tidak disunahkan jadi kebutuhan tidak jauh beda liana zalik waktu zakatul fitri tidak jauh beda dengan zakat fitrah pan zakat fitrah ge fa inau misaratu biha antakuna fadilatan an hajati wa hajati maulimal id waladati. Cuman kalau zakat fitrah mah itu disyaratkannya harta yang dizakatkan fitrah itu masih ada sisa, masih ada lebih untuk membiayai kita anak istri kita yang diwajib nafkahi. Kemarin itu zakat fitrah encan wajib, belum wajib zakat fitrah Idul Fitri teh ya. Jika pas hari lebaran kita tidak punya beras, tidak punya makanan, tidak bisa menafkahi anak istri, itu kewajiban zakat fitrah itu tidak ada. Jadi tetap lebih daripada kadar ukuran menafkahi anak istri. Tadiah berarti di sini yus tarotuk petik nih sudah kan tadi ya berarti di sini ayo tarotuk bihania inazibi disyaratkan pihak di dalam berkurban disyaratkan ada niat inazibi pas pemotongan hewan itu harus ada niat qoblahu atau sebelum pemotongan indah takyin pas dina nentukeun ngajadikeun lamun di kampung teh mah ngariung heulan bapak-bapak ingat ge kakek-kakek teh di rumah lima yudahi bihi ditakyinkeun ditentukeun dikhususkan atau sebelum memotong itu lima yudahi bihi yudaha bihi bagi yang mau berkorban buat siapa nih wa maklumun annaha bil qalbi sudah maklum di dalam hati bahwa niat itu di dalam hati sudah diketahui sudah tahu semuanya niat itu di dalam hati maka niat berkorban pun cukup di dalam hati pas motong hewan tukang motong ya niat kula menjid korban bikin saha niat saya memotong hewan korban yang disunahkan bikin siapa buat siapa lamun tadi tujukan atau kan jeung manehna bae nu menjid waktu sanu bilisan dan disunahkan secara lisan jadi tetap kalau lisan itu sunnah payakulu seperti ini jarang nih ini jarang ini di parukunan pun dulu kayaknya enggak ada. Yang mana nih niatnya? Nawaitul udhiyatal masnunah. Niat saya berarti begini, kurban yang disunahkan. Berarti gini, nawaitu an azbaha tu hazil udhiyatal masnunah. Pakai masnunah. Aw ada sunati tadiyah atau nawaitu an azbaha ada sunata tadiyah niat saya memotong hewan kurban yang disunahkan Pak ini tasor ala nahwil udiyah jika kalau andai kata yang memotong hewan kurban begini secara iktisor secara singkat
nawaitu an azbaha haji udhiyah lillahi ta'ala. Tidak pakai masnunah, niat saya memotong hewan kurban karena Allah sorot wajibatan, maka itu hewan kurban masuk dalam kategori wajib, kurban wajib. Ya rumul aklu minha, haram memakan hewan kurban tersebut. Berarti nu motong na ya. Gini pada nih, misalnya pada motong hewan nih, nawaitu an azbah hajil udhiyah al masnunah, niat saya memotong hewan kurban yang disunahkan. Atau gini, niat saya memotong hewan kurban sunnah, cukup itu juga. Yang penting sunnahnya dibawa. Seperti ini, niat saya puasa besok hari Senin sunnah karena Allah. Niat besok saya puasa apa sunnah, sunnahnya bawa tuh di dalam hati. Kalau sunnahnya dibawa pas pemotongan, pas pemotongan itu yang berkurban bebas memakannya. Memang sih abdolnya berapa gitu. Tapi kalau tidak pakai masnunah, nawaitu an azbah hajil udhiyah lillahi ta'ala, niat saya memotong hewan kurban mang anu misalnya karena Allah, itu wajib, kurban wajib maksudnya. Apabila kurban wajib, haram orang tersebut makan hewannya. Susah nih. Makanya kenapa kita terus-terusan berkurban tapi kehidupan kita kok begini-begini aja? Diteliti di dalam keagamaan fikih nih. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an azbah hajil udhiyah sahadat Amir Biki bin misalnya lillahi ta'ala, begitu itu Pak Amir bebas mau makan juga. Tapi lamun kayak gini doang, nawaitu an azbah haji, tadi ayat masnunahnya maksudnya nawaitu an azbah hajil udhiyah Amir bin anu lillahi ta'ala, Pak Amir total tidak boleh makan. Ngecok Pak Amir teh aing korban aing teu ngakan. Itu benar kita dina niat nih, dina niat. Jadi masuk nih sesuatu itu bagaimana niat. Bagaimana niat nih. Nah. Masuk nah. Nah. Faida, jadi faida tasolan awil mudiyah sholat wajibatan yahrumul aklu. Memang walaupun korban sunnah tetap disunahkan entar di depan makannya itu lukoman. Lukoman itu apa? Beberapa suapan. Jadi coklat. Ya mempan mahapan 5 bisa berkilo ewang itu kudu tuh. Jadi disunahkeun ge. Disunahkeun nama wal abdol. Nah, ada lagi Pak Abdul nih. Lebih utamanya mah atau soduk bikulihi, disodakohkeun kabeh. Bagusna lebih utamana disodakohkeun bikulihi sakabehna semuanya. Cuman paling yang di rumah piraku kurang korban teu meunang gitu. Masa enggak berdapat? Oh, mangga illa lukoman, kecuali beberapa pulukan. Apa pulukan? Beberapa suapan gitu doang. Nyimpan mau 5 kilo, 7 kilo, itu kudu dah. Ya tabarrogu bi akliha. Tujuan beberapa suapan itu maksudnya ya tabarrogu bi akliha, kita ngalap berkah. Ngalap berkah dari hewan kurban tersebut. Nah, wa anta kuna minal kabid, dan disunahkan yang dimakan oleh kita itu minal kabid. Kabid itu hati nanya hatenya. Bahkan cabli dia wa ala yakuna fawqa salasin, dan lebih utamanya kita makannya itu jangan melebihi daripada 3 suap. ini mah lebih utamanya lebih utama lah, yang mah kuat lah biasa yang sapiring samoro gitu mau hal nggak apa-apa. Cuman kalau pengen lebih utama mana tadi dia ngilang. Jadi kata di sini makanya tidak melebihi daripada 3.
30 kan 3 suapanya tuh dua enggeus yang lainnya sodakoheun ieu mah ditimbun bahan sabalanta. Nah, wah balik lagi nih ke sini. Nah, mana nih wahina izin pamaya kopi al-sunil awam kasir misiroi mayurina tadiyah biawil bisana wa kulaman salokana ya kulna lau hazi ubiyatun majahli mimayat karbala zalmil akam yasiru bi udiyatan wajibatan yang taniu alaih akluhu minha. Ini sini jadi banyak terjadi pan di sini. Naam al-mu'ayyan ibtidaan binadin la tajibu laha niyatun aslan. Masih beda. Wahya dan keadaan kurban. Bahkan ada keterangan seperti ini. Pama yaqau. Jadi pama yaqau fi al-sunil awam. Perkara-perkara hal-hal yang biasa terjadi di lisan-lisan orang awam, di lisan-lisan orang umum secara umum. Pas waktu pembelian hewan kurban ma yuriduna tadiyah apa nih min syirahim pas pembelian hewan kurban ma yuriduna tadiyah yang mengharapkan ada maksud untuk berkurban min awaili sanah dari awal tahun wa kullu man sa'al manha yakun lahu hadiyatun. Terus banyak manusia-manusia, orang-orang bertanya pada orang tersebut, ini buat apa hewan kurban? Mang meuli embe, mang meuli sapi, jeung naon? Hazi udiyatun, ieu teh jeung dijadikeun korban. Ma'jalihim. Terus orang tersebut tidak tahu mimma yatarabu ala zalika mil ahkam, tidak tahu runtutan-runtutan secara detil hukum-hukum berkurban, yasiru bihi udiyatan wajibatan, maka itu termasuk kurban wajib. Maksudnya pamir ya lamun neuk meuli embe korban geus cicing bae itu bagus, lain bagus kudu nama kieu ge mang meuli embe jeung naon geus loloba omong gitu tah supaya meunangakan geuna. Tapi ieu geus jarang artinya perguna ya gimana sih dengan embe korban gitu bae pan. Nah, pan pasti ditanya ku mamang, ini buat apa? Mamang di sono. Uslah, sok lo ngomong, bentar. Jeung korban, iya hewan jeung kurban. Kata di sini, yasiru bi udiyatan wajibatan, cang. Ya, jadi hewan tersebut hewan wajib. Yang kurban wajib, yang tani wali aklu, maka di situ dilarang untuk memakannya. Ingat nggak di perkampungan nih, kalau di Banten ada seperti ini. Biasanya kalau hukum agama di satu provinsi seperti itu, biasanya Jawa Barat, Jawa Tengah terus sampai Jawa Timur, NTB ke sana, Aceh, biasanya kayak gini. Saling tukar. Itu di daerah Banten masih banyak sampai sekarang juga. Misalnya Pak Amir motong hewan ini, terus Pak Ustadz Arifin hewan ini, Pak Amir henteu ngakan embe manehna. Baju Pak Amir ngakan embe itu. Soalnya keur pas meulina pasti di urang mah meulina Pak Amir buat apa tuh kambing? Ya korban lah gitu. Pade, tanya misalnya, itu Pak Rohadi mau beli apa? Kata Oman, beli kambing ya? Iya. Buat apa Pade? Ya korban man. Eta doang kos gitu doang. Itu ucapan seperti itu. Ini pendapat ulama di sini, yasiru udhiyatan wajibatan. Jadi kurban wajib. Oleh sebab itu, yamtani'u alai aklu minha. Jangan makan. Tidak boleh makan hewan itu. Mungkin provinsi di situ, di sini, mungkin di pulau di sini. Jadi di kampung-kampung dulu itu, kamu mah jangan makan kemul itu. Ono aja no punya orang, ku panitia teh di perenan itu. Mungkin atas hasil ilmu fikih ini nih, supaya nu itu teh ya ulah ngadahar ke kambing
punyanya supaya ini sama gitu tuh. Sebab awal pembeliannya, makanya Pak De kalau beli kambing, beli sapi ditanya, Pak buat apa? Diam. Sana aja walau memang udah kemaklum ini, kalau sekarang mah nih beli sapi, beli kambing pasti buat kurban. Nah, tapi tetap semuanya itu ada keterangan di sini. Mana yang tadi ya? Di sini la tajibu lahaniyatun an iktifan bi syadalan niyah, berarti la tajibu lahaniyatun aslan iktifan bi nazri anil niyah hurujat an milki wal muayyanah. Tapi mudah-mudahan atas dasar pas penyembelihan, jadi pas penyembelihan berarti siapa? Pas penyembelihan, pas pemotongan hewan kurban, makanya diterapkan itu tuh nawaitul udhiyatal masnunah, niat saya memotong hewan kurban sunnah. Itu baru di situ yang ini bisa makan, yang orang pun bisa makan. Mau bagus nama kayak ulah ngomong, jadi supaya bebas. Coba kan susah. Ya jangan kita beli kambing buat apa? Udah. Jadi bagus nama cicing bae, diem. Meli bebe urang, meli sapi be dipotong di imah, seset bebas kita makan itu bebas. Kalau gini nih, betapa tuh korban lah itu itu bahas di sini wajib nih. Makanya mudah-mudahan kalau niatnya ada bahasa sunnah, mudah-mudahan itu masuk dalam kurban sunnah. Kalau kurban sunnah tuh berarti bisa memakan itu. Naam sumuhun. Kalau sudah ditentukan dari awalnya seperti nazar, itu tidak wajib untuk niat. Nazar itu butuh pembicaraan gini. Nazar, kalau saya bisnis besok nih hasil jebol, saya akan beli hewan kurban. Toh itu mah cukup, artinya pas pelaksanaan pemotongan tidak niat pun tidak apa-apa. Misalnya Pak Jaed misalnya nazar, kalau saya hasil maksud besok nih lebaran haji mau beli sapi buat kurban, itu mah tidak apa-apa, artinya tidak niat pun pas pemotongannya. Tapi tetap kalau yang motongnya orang lain mah tetap ini mah yang tidak butuh niatnya juga. Kalau kita yang beli, kalau kita yang kurban, kalau kita yang motong, cuman kebanyakannya di kampung-kampung, di perum-perum dan sebagainya biasanya diwakilkan. Ada lagi yang motongnya, itu awas tuh, yang motongnya tetap walaupun nazar, tetap kalau yang motongnya orang lain, misalnya wakil, itu harus ada niat. Wa yajuzu ayyuwakila musliman mumaizan, menang boleh kita berwakil, boleh kita wakil kepada orang muslim yang tamyiz bin niati di dalam niat dan motongnya. Niat jeung motong menang kan? Berarti kebanyakannya misal di kampung-kampung, di komplek-komplek ini wakil, bahasa wakil. Berarti kan bahasa wakil itu harus ada kata-kata. Kayak nikah, saya wakil kepadamu untuk menikahkan putri saya. Korban nggih sarua. Sama kata Pak Abdul ini, Pak Amir, saya wakil ya Pak Amir pamotongkeun hewan korban. Gitu. Saya wakil ya kepada Pak Amir. Oke, misalnya tuh waya jusuk menang. Boleh kita berwakil kepada orang muslim, tapi orang muslimnya mumayyizan yang sudah tamyiz, pintar, peniati untuk niat berkurban, niat tuh wajibi dan niat memotongnya, niat pas motong. Bahkan nih au kafiron bi zibi fakot, atau kepada orang kafir non muslim. Tapi non muslim di sini fizibi pakot,
pas motong doang, pas motong. Kok sini, woi lu kan gitu bukan musik, nggak apa-apa potong aja potong, main lu motong orang niat, cuma susah, karena timbullah pertentangan. Woi apa-apaan tuh, apa-apaan masuk hukum, au kafiran bizibi pakok. Atau kita berwakil kepada orang kafir, kepada non muslim bizibi pakok, dina munjidna doang, lihat teman-teman ya. Wakal udiyah sairud dima, seperti berkurban baik sairud dima itu dam dan sebagainya, sama boleh. Wala yudoi ahadun an ghairihi bila izni, tidak boleh Pak Jahid, tidak boleh seseorang berkurban, melakukan kurban tapi kurbannya untuk orang lain bila iznihi, tanpa izin lagi. Fil hayyi, masih kene hiru. Artinya begini, Pak Jahid orang kaya, kata Pak Jahid, saya mau beliin sapi lah buat kurban Bapak Anu misalnya, teman saya misalnya, itu kata di sini wala yudohi, tidak masuk. Jadi emang kaya benar, orang kaya misalnya nih, kata Pak Jahid, ini saya punya ini kambing nih, sapi nih buat korban Pak Bakar misalnya, itu tidak boleh, tidak sah bila iznihi, tanpa izin, kecuali ada izin. Pak Bakar, ini kita beli sapi nih buat Pak Bakar kurbannya, oh boleh lain lagi itu mah ada izin. Wabila isoihi fil mait, wabila isoihi berarti tanpa wasiat mait. Bagaimana nih? Nih dulu kan ini kurban buat siapa nih? Buat bapak saya. Buat siapa nih? Buat kakek saya. Udah meninggal. Itu pendapat di sini tidak sah kalau tidak wasiat. Misalnya begini, kecuali begini nih, kata bapak kita, ibu kita, ya, Mir, ntar kalau bapak udah meninggal, emak belum, mungkin korbanannya siap, ibu duit, nah, itu masa. Tapi lamun teu wasiat mah, ente tanya, bayi saya itu. Nah, wabila isoihi fil mait. Ini gini, tadi dulu banyak yang bertanya nih. Bagaimana itu kalau di kampung-kampung? Kan sedangkan di kampung yang di provinsi Banten masih banyak. Jadi anaknya kan mampu terus beli kambing. Buat kurban siapa? Buat kurban almarhum. Bapaknya tanya, buat bapaknya, buat kakeknya. Padahal di sini dia mobil saya. Apa di sini wabila isoihi, apa wasiatnya? Apa orang lain? Sedangkan kalau bapak dan kakek kan masih kena satu darah, sama si satu darah turunan kita. Apalagi hartanya harta dari orang tua itu, lain kita. Pain pahala walau jangan lam yakun wala anil mubashar. Memang sunahnya, kan soalnya sunahnya di sono lihurin qadirin. Masih ada orang kata. Kurban. Karena ya di dewata. Gaya dan bagian ngopi. Nah, ada lagi nih, wayusanu ayat bahar rojul binafsi, disunahkan kalau bisa, kalau mampu disunahkan memang kita menyembelih sendiri, menyembelih hewan kurban sendiri. Banyak ya, oh ini motongan sorangan kita, motongan sorangan, cuman kebanyakannya memang di sini boleh, kata yang tadi diwakilkan, berarti ini yang biasa di tempat-tempat kita itu hukumnya wayajuzu, menang wakil. Nah tadi ya, ini begini. Tadi ya bahwa kurban di sini afdhalu, lebih utama daripada sedekah. Ainul ihtilaf fi wujubihi, tegas nama artinya karena ini ada perdebatan
Ada pendapat-pendapat yang mewajibkan berkurban. Imam Syafi'i menetapkan sunnah. Luar daripada Imam Syafi'i ada satu mazhab yang mewajibkan. Makanya jangan aneh kalau ke negara mana tuh yang luar daripada mazhab Imam Syafi'i setiap rumah banyak yang kurban. Sebab itu mah ulama pegangannya juga mukolidnya yang dipegang sama kita sebagai penaklid, sebagai taklid kurang Imam Syafi'i, sebab imamnya mewajibkan. Kalau di Indonesia mayoritas mazhab Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Tuh. Wali qoli Syafi'i, dan ada landasan daripada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu la urakhisu bi tarkiya liman qadar alaiha. Tidak ada kemurahan. Artinya tidak ada kemurahan bagi saya sebagai pemegang mazhab bitarkiha untuk meninggalkan, dan masalah meninggalkan kurban bagi orang yang tidak melaksanakan kurban liman qadar alaiha, padahal orang tersebut mampu. Jadi kemurahan apa kemurahan? Toleransi tenang. Cak Imam Syafi'i dan dipade Cak Imam Syafi'i itu tidak ada toleransi dari saya bagi penganut mazhab saya kalau tidak melaksanakan kurban, padahal orang tersebut ada itu tak mampu. Maksudnya apa ini? Wa muraduh, yang dimaksud di sini annahu yukrahu tarkiha lil qadir alaiha, dimakruhkan tidak melaksanakan kurban bagi orang yang mampu. Itu maksudnya dimakruhkan. Sedikit lagi, nah, disunahkan memotong hewan kurban kita sendiri. Cuman kita mah kebanyakannya wakil. Ailil itiba, karena anut dening lagu lambah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi ge motong hewan sendiri. Enten nitah para sahabat. Wa sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bimi'ati badanatin harin minha. Kangjeng Nabi melaksanakan korban bimi'ati badanatin 100 unta. 100 pamir ya. Kurang membagi jasanya. Minha biadihi syarifah, dengan tangan mulianya Kangjeng Nabi. Salasan wasitina, yang dipotong oleh Kangjeng Nabi langsung, jumlahnya berapa nih? 63 hewan. 63 sama dengan usianya Yusufnya. Wa amara Aliyan radhiyallahu anhu, dan memerintahkan terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sisanya. Panahar tamamal mi'ah, maka sempurnalah Kangjeng Nabi berkurban, jumlahnya 100. Jadi ini berarti berwakil ini di sini separuhnya Kangjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Ali. Berarti itu otomatis masuk dalam kategori diambil oleh mazhab Imam Syafi'i, berwakil dan sebagainya. Wa kharaja birajul, beda masalah kata di sini birajul, laki-laki. Almar'atu, awewe, perempuan boleh enggak memotong hewan kurban? Pasunatulah antani barojulan, disunahkan bagi kaum hawa, bagi ibu-ibu yang melaksanakan kurban. Ini disunahkan kedah dinaibkeun, kedah digantikan kala laki, wakil laki, para laki untuk menyembelih hewan kurbannya, atau awewe muncit misalnya. Eta geus disunahkeun ya baenan sebutna wakil bae kala laki. Wa misla al-khunsa wa man dhauba wa misla, kitu deui maka purus sama disunahkan cari pengganti berwakil lah untuk memotong hewan kurbannya. Waman dauba, yang ketiga disunahkan apa nih? Disunahkan waman dauba, disunahkan bagi orang yang tidak bisa menyembelih hewan kurban anizifi, itu pun sama disunahkan cari pengganti laki-laki, cari wakil laki-laki untuk memotong hewan kurbannya. Untuk bisa motong waman dauba.
Jadi lemah untuk memotong hewan kurban. Kadang-kadang kalau memotong hewan keluar darah kan lain lagi, misalnya nggak kuat, misalnya itu berarti masuk dalam doi. Wal akma, jadi mau pecah, misalnya orang buta untuk menjadi korban, nah etage sunnah wakil istukrahu zabihatuhu, karena makruhkan pebenjitan orang buta, lain ngabeung kalau hulu ngebenjit misalnya. Di dia satik dari titimatun dina ieu hiji kasampurnaan yusanu fil udiyah, disunahkan berkurban istismanwa liqali wa may yu'azzim syairallah istisman wala takuna maksud al-qarni, itu mah sudah biasa. Jadi ulah nu potong tandukna, ulah nu pinjang misalnya ininya, kakinya dan sebagainya. Wa yakuna zabih, dan disunahkan yang memotong hewan kurbannya orang muslim. Li'anau yatawaqqama la yatawaqqahu ghairuhu. Wa yakuna zabuna haron, dan disunahkan memotong hewan kurbannya pada siang hari. Wa yudhalli balaha maudiun lainan, dan disunahkan untuk memotong hewan kurbannya tempatnya layinan. Jadi layinan itu apa artinya? Untuk lamun tidak keras tempatnya, seperti ada rumput-rumputnya, mempentanung mempenyeri panih itu muta. Wa yuwajiha zabiatul qiblat wa yatawajjahu ilaiha, dan disunahkan hewan yang dijadikan kurbannya itu yang dipotongnya disunahkan menghadap kiblat hewannya, tapi ieu kepala nanti ya, apa wajahnya, terus mereka dia kahende kurang pas lamun pas untuk dipotong sok bulu nate dikeluhurkeun aya ge sok sapi teh itu disunahkeun, ieu mah disunahkan eta bari nangtung geus jadi bae. Sambil berdiri juga sah saja, apalagi pan di Mekah panontatnya dipujit pan beri nangtung main, tak sah saja, cuman disunahkan menghadap kiblat zabiha, hewan yang dijadikan kurbannya menghadap kiblat sunnah tuh. Yuk pan geus ngiblat sapi teh anjing embe misalnya jang kaditu anggur kununya kelan kaluhurkeun huluna kaditu atuh kalau itu ka langit mah. Nah, wa yatawajaha wa ilaiha, dan disunahkan yang memotongnya pun menghadap kiblat, yang memotongnya. Wa yusamia, dan disunahkan membaca bismillah, baca sholawat salam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sunah. Kurang untuk bismillah ge sah saja. Sah saja sunah kuno sumia. Urang menjadi kotok di imah. Leg nitah mau nyuruh siapa, nggak ada siapa-siapa. Jadi yang penting mah ieu urat mari dan urat kulkum itu potong pecah gitu. Disunahkan membaca bismillah, membaca sholawat salam ka Kangjeng Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pendapat kia pas dina Rahman Rahim jangan dulu dibawa di situ. Bismillahi Allahu Akbar. Kapan lamun Rahman Rahim eta penjabarana luas deui. Soalnya ieu mah keur motong hewan, artinya Rahman Rahim mata kebanyakannya cuma ini Bismillahi Allahu Akbar. Lapar Rahman lapar Rahim dipending dulu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Eta disunahkeun. Mantas motong aya nu samemeh motong kan. Bisi can motong misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lolobana ieu di Banten ieu dibacana sanggeusna tadi. Berarti geus sakalian bae lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli
wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal ini juga dari saya. Kalau Pak Amir berarti min Amir, min sana. Jadi gini, ya Allah, ini kurban minka untuk Gusti, wa ilaika dan kepada Gusti, ya Allah fataqabbal, maka terimalah kurban ini dari siapa? Dari Amir bin Anu, dari Zaid bin Anu. Jadi fataqabbal minni, fataqabbal min Anu bin Anu, supaya diterima ya Allah, terimalah ini kurban gitu coba mah, dari ini dari itu. Jadi dia wa kuriya li muridi izalatu nawi syarin bi asri dini jawa yang minta segala yudoi wa kuriya. Di sini adanya dimakruhkan bagi orang yang berharap, bagi orang yang mau melaksanakan kurban, izalatu nahwi syahrin, dimakruhkan menghilangkan semisil seumpama syahrin rambut orang di asri Dzulhijjah, di tanggal 10 haji dan hari-hari tasyrik hatta yudhi, sehingga orang kesalahan kurban. Jadi upayakan rambut kurang, kuku kurang, ulah waka dipijieun, jangan dulu dibuang lamun kurang aya maksud mau berkurban. Sebab seluruh anggota tubuh kita akan menyaksikan. Nah ini muta'alaq biizalah, berarti biizalah itu dihilangkan, berarti ini di tanggal 10 bulan haji pas lebaran, wayamit tasyrik dan hari-hari tasyrik hatta yudhi. Misalnya nih sekarang nih lebaran nih, misalnya nih besok misalnya, ya hendak sholat id, ulah kami izinan kuku jangan dulu dicetrek-cetrek sambil ngopi misalnya nih, nungguin berangkat ke masjid motongin kuku, rambut, nyukur kumis, terus wayahna sanajan baplang eta ulah disyukur eta ulah jenggot kabeh. Jika lamun kurang ndek korban, misalnya nih besok hari Sabtu di sini misalnya pemotongan, iya tidak buat Jumat teh apa sholat Idul Adha sampai sore geus ulah waka motongan kuku, ulah waka rambut, nyukur kumis dan sebagainya, lamun encan dipunjit kalau belum dipotong. Kalau motongnya tasyrik sampai tanggal 13, tanggal 12 tetap jangan dulu dipotong rambut. Ini dimakruhkan limuridiha, bagi kita yang mau melaksanakan kurban. Jadi supaya menyaksikan semuanya. Tastamirul karoha ila ayudohi wa zalika lil amri bil imsak anjalik la tadiyah bi khabari Muslim. Tuh. Jadi dia atas perintah ti Kangjeng Rasul bil imsak, supaya menahan apa? Menahan rambut, menahan kumis, menahan apa tuh sampai pelaksanaan kurban. Fi khabari Muslim, tercatat di dalam hadis Muslim, ada di hadis Muslim, tinggal neangan doang jauh. Wa hikmahna apa itu? Disunahkan jangan dulu dibuang, jangan dulu dicabut rambut, kuku dipotongin. Pas di hari tanggal 10 bulan haji, pas hari lebaran, kecuali sudah dipotong hewan kurbannya. Hikmahnya apa? Sumulul maghfirah wal idki minan nar li jami'iha. Jadi itu hikmahnya. Jadi mencakup kesemuanya, dimaafkan dosa-dosa kita dari semua rambut, dari mulai rambut sampai ujung kaki. Pan lamun geus dipijeun mah teu kabawa manehna. Artinya kalau sudah dibuang tapi kita belum dipotong hewannya, pas pemotongan hewan sudah nggak ada ini, sudah dipotong, itu tidak masuk dalam kategori maghfirah, tidak dimaafkan. Nah, ini mudah-mudahan hikmahnya sumulul maghfirah, artinya mencakup umum kemaghfirahan, berarti
dimaafkan. Magfirah itu ampunan dari Allah dari seluruh rambut-rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wal itki minan nar, dan supaya dibebaskan hikmahnya dari api neraka. Tuh li jami'a sakabehna la tasabuh bil muhramin. Tuh ya di dia tasabuh bil mahramin wa ila liburihat nahu tayyib. Nah itu saja mungkin, mudah-mudahan ya pengajian, mudah-mudahan ini pengajian ada manfaatnya bagi kita. Coba wallahu a'lam bishawab. Wa ana ya karim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa yaqinan wa zidna ilman nafi'an wa yaqinan wa zidna ilman nafi'an wa yaqinan warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum